Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an la raiba fihi min rabbil alamin. Fihi ayatun bayyinatun wa rahmatun lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran surat As-Sajadah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berniat agar supaya duduk kita di majlis ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim, yaitu pada surat As-Sajadah ayat yang ketiga. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Yang sekira-kira makna daripada ayat itu adalah, tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-ngadakannya? Tidak, sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan
kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu. La'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Di ayat sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keraguan di dalamnya. Jelas bahwa Al-Quran itu murni kalam Allah melalui malaikatnya yang bernama Jibril alaihissalam. Lalu di ayat ketiga ini Allah menjelaskan kembali lebih tegas kepada kita bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman Nabi, orang-orang kafir waktu itu mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah penyihir. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penyair. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah asatirul awwalin, pembuat dongeng-dongeng orang-orang dulu. Mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang majnun, orang yang gila. Banyak tuduhan-tuduhan orang kafir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat-ayat yang dibacakan Nabi dianggap oleh orang kafir ini adalah cerita dongeng zaman dulu. Dianggap oleh orang kafir ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi kita adalah sihir Nabi Muhammad. Nah, disinilah Allah Ta'ala menurunkan ayat Am yaquluna iftara bal huwal haqqu mir rabbika. Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran daripada Tuhanmu, bukan syair-syair seperti yang dibuat oleh orang Arab, bukan pula dongeng-dongeng zaman dulu, cerita yang dikarang oleh Nabi Muhammad. Jelas bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muhammad itu laisa bimajnun, bukanlah orang gila. Jadi anggona denggani duit tabain nawahat duit tudualak kita. Idok kalak na tukang sihir, idok kalak na narintik, idok kalak na stres, idok kalak na pembohong, para gabus. Aso, karena yang kita sampaikan adalah kebenaran. Begitulah yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan oleh Nabi adalah al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari sisi Tuhanmu. Jadi itu adalah sebagai cobaan bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka-mereka yang takwa kepada Allah. Jikalau mereka menyampaikan kebenaran, banyaklah tuduhan-tuduhan dari sebagian orang-orang yang tidak suka. Orang kafir sebenarnya mereka menuduh Nabi bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena mereka tidak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, mereka merasa rendah karena Nabi pada saat itu umurnya jauh di bawah mereka. Dakanak na tuari dohontong Muhammad asusun mana sehat yo tuami ini pemuka-pemuka kafir Quraisy pada saat itu. Nah, disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi Allah satu mukjizat besar, yaitu Al-Quran sebagai dalil bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama-ulama tafsir menjelaskan mengenai ayat ini bahwa nama lain daripada Al-Quran itu ada 10 nama. Selain Al-Quran ada lagi 10 sebutan untuk Al-Quran. Pertama, Al-Quran disebut dengan Al-Kitab, kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah kitab, maksudnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nama lain daripadanya adalah Al-Kitab. Yang kedua, nama lain daripada Al-Quran Al-Huda, petunjuk. Al-Quran bisa menunjuki manusia sebagai asbab, wasilah jalan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran disebut juga dengan nama Al-Furqan, pembeda.
antara yang benar dengan yang batil. Ima Al-Furqan. Bahkan adong do salah satu surat dalam Al-Quran walarna surat Al-Furqan. Yang keempat, nama lain daripada Al-Quran Ar-Rahmah, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima namanya Ar-Ruh. Al-Quran disebut juga dengan nama Ruh. Yang keenam As-Shifa, disebut juga dengan nama Shifa, obat. Dan yang ketujuh disebut juga dengan nama Al-Mau'izah, peringatan. Yang kedelapan Az-Zikru, peringatan juga. Yang kesembilan An-Nur, disebut dengan nama cahaya. Dan yang kesepuluh Al-Quran disebut pula dengan nama Al-Haqqu, kebenaran. Awan madalilna bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma. Ini bahwa Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat dari Al-Quran itu tidak ada dusta. Satu ayat dalam Al-Quran itu tidak ada bohong, karena itu adalah murni kalamnya Allah, dan Allah itu adalah yang sangat jujur, lebih daripada makhluk-makhluknya. Benar Allah. Maka di akhir ayat kita mengatakan Shadaqallah, maha benar Allah atas segala firman-firmannya, karena satu pun tidak ada dusta daripada firman-firman Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Dalailul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini, ayat yang ketiga surat As-Sajdah, adalah Al-Quran sebagai peringatan dan petunjuk bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang wajib kita ketahui, berikut dengan rasul-rasul yang wajib kita ketahui, jumlahnya ada 25 nabi dan 25 rasul. Dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajiblah bagi kita untuk mengetahui nama-nama nabi dan rasul yang 25. Dan masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan masa patrah atau masa fitrah. Apa itu masa fitrah? Masa terputusnya pengiriman rasul-rasul. Kurang lebih jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah 600 tahun. Jadi antara Nabi Isa dohot Nabi Muhammad itu namanya masa patrah, di mana mereka-mereka yang hidup pada zaman itu tidak ada satupun rasul yang diutus kepada mereka. Sehingga mereka-mereka yang hidup di zaman tersebut diampuni dosa-dosanya karena belum ada diutus rasul kepada mereka. Hidup di zaman patrah, termasuklah kedua orang tua Nabi kita, Abdullah dan Siti Aminah. Itu berada di zaman patrah. Sehingga mereka mendapatkan ampunan daripada Allah karena tidak adanya rasul. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad adalah 600 tahun lamanya. Aisima umat naidokon masa patrah. Lalu diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan satu kitab yang bernama Al-Quran sebagai peringatan bagi mereka, dan agar mereka mendapat petunjuk melalui ayat-ayat Al-Quran. Karena sebagaimana dikisahkan, banyak sahabat-sahabat Nabi mendapat petunjuk masuk Islam gara-gara mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Seperti contohnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam orang yang paling keras ingin membunuh Nabi. Orang yang paling berniat untuk membunuh Nabi kita. Sebab Nabi mengajarkan agama yang baru, yang bukan seagama dengan nenek moyang mereka. Tetapi ketika Umar bin Khattab mendapat cerita dari orang-orang kafir Quraisy, wahai Umar, nakon ko pabeteng-beteng ko. Mawalangan ning Umar na masuk Islam may boto mo isa dun para jolo.
Akhirnya Umar bin Khattab marah, datang menemui adiknya, masuk ke dalam rumahnya. Tatkala masuk Umar bin Khattab, adiknya sedang membaca ayat Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Bergetar hatinya Umar bin Khattab mendengar ayat-ayat Allah. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Tidak kami turunkan Al-Quran sebagai untuk menyusahkanmu, tetapi itu sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang terbuka hatinya. Akhirnya Umar bin Khattab mendapat hidayah petunjuk daripada Allah lewat asbab mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi na perluan do manangyon alak membaca Quran. Pala dompak gelisah hati-hati niba, dompak sedih hati-hati niba, dompak galau hati-hati niba, dompak indah dong epeng niba. Itangion alak na membaca Al-Quran bisa menenangkan hati dan asbab masuk hidayah ke dalam hati kita. Natarason deh, berbeda dari alak-alak na sering menangyon ayat-ayat Allah dengan orang-orang yang jarang sekali mendengar ayat-ayat Allah. Alak-alak na jarang menangyon ayat-ayat Allah, maka hatinya susah. Dilihat di wajahnya senyum tetapi hatinya sakit. Dilihat dari wajahnya gembira tapi hatinya terluka. Nabahatan na semuanya menutupi luka yang ada dalam hati karena jarang mendengarkan ayat-ayat Allah. Salah satu obatnya adalah perbanyak mendengar ayat-ayat Allah. Begitu juga sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Mut'im mendapat hidayah masuk Islam setelah mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur pada waktu salat maghrib, yang membuat hatinya bergetar karena keindahan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Mut'im mendengar Nabi membaca di waktu salat maghrib, Wat-Tur wa kitabim mastur, bergetar hatinya. Lalu kemudian ia menyatakan Islamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabahat do cerita-cerita dapat kita alak-alak na mendengar Al-Quran mendapat hidayah petunjuk. Maka orang-orang yang sering mendengarkan bacaan Al-Quran dari lidah orang lain bisa menjadi asbab hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita yang berada di majlis Dalailul Quran adalah orang-orang yang mencari hidayah Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Kita munbo na hadiron sudain alhamdulillah. Bahat-bahat kita bersyukur tu Allah, termasuk meta alak na mendapat hidayah. Rado beta menangyon bacaan Al-Quran, rado beta mengkaji ayat-ayat Allah, bahkan rado beta hadir di majlis yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, yang dikaji ayat-ayat Allah di dalamnya. Ngana 3B majlis ilmu dikaji Al-Quran. Maka pertahankan niat yang baik itu supaya terus hidayah itu sampai dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Onmai tanah hadiron alhamdulillah naramian, kaum bapak, kaum ibu, semua na hadiron adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena mereka-mereka yang ingin mendapat hidayah haruslah mengejar hidayah terlebih dahulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu, tidak akan merubah hidupmu sebelum engkau mau mencari hidayah Allah terlebih dahulu, sebelum engkau merubah dirimu terlebih dahulu. Jadi palapor merubah kehidupan niba ibadah pahutu-hutu na parjolo. So baru ilehen Allah dalanay. Pala porodoro merubah iman niba selama naun turun keimanan manai. Kita ingin merubahnya untuk semakin dekat dengan Allah, maka usahakan terlebih dahulu supaya Allah berikan itu hidayah. Ulang tongjok saja ibakas, pala roda boning Tuhan rode, inda salah de kaji na songononan. Pala mangan naroning Tuhan mangan de, inda kon na marusaho do, angkon na marjagal do, angkon na ibuka do, angkon na lao do baton, melangkah satu langkah demi langkah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awinda kau mengaji da aso, apalah masuk surga dah buning Tuhan masuk surga deh ini ya. Ulang, ini adalah orang yang pahamnya salah.
Kalau sudah salah paham akan menimbulkan mudarat-mudarat yang banyak. Ini pentingnya paham. Nah, karena kepahaman itu akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Satu langkah kita mengejar hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 1000 langkah Allah akan menghampiri kita. Salangkah doi bakal luar mun bagasi menuputkan hidayah ni Allahi, 1000 langkah Allah akan datangkan hidayah itu. Berarti harus ada usaha, ikhtiar. Qala ulama, berkata para ulama-ulama kita, mereka menyebutkan ada berbagai macam cara mengejar hidayah Allah, berbagai macam cara mendapatkan hidayah Allah. Dan ulama-ulama kita menyimpulkan sebanyak 5 perkara. Palidalan kon na 5 salah satu daripada yang 5 atau 5 na tardalan kon kiba, maka kita telah mengejar hidayah Allah. Apa saja cara mengejar hidayah Allah? Yang pertama, al-awwalu bi kasratil istighfar, dengan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku minta ampun ya Allah atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Dosa yang lalu, dosa sekarang, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang engkau jadikan itu sebagai azab bagiku. Aku minta ampun ya Allah terhadap dosa-dosa yang aku lakukan. Aku minta ampun kondon. Bahkan kita tidak boleh lupa dengan perbuatan dosa kita. Kadang-kadang adong udah lupa ibadah dosa. Ima dan membain hijab antara ibadah Allah Ta'ala. Indah unjung itaubati dosa ni umpamana makan riba. Indah unjung ibu itaubatan dosa na makan riba. Atau umpama dosa berzina, ilupau ni dosa, tidak pernah bertaubat, ya Allah ampuni dosaku, aku telah pernah berbuat zina. Dosa mencuri, dosa mengambil hak orang lain, aku naidok dosa-dosa itu Allah Ta'ala, dosa-dosa nabodangi, supaya Allah Ta'ala mengampuni itu dosa kita. Datulah seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab indah unjungnya lupa kesalahan ketika mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Sebelum masuk Islam, dabu unjung ikuburia, burunia hidup-hidup. Umar malaknya. Begitu ia masuk Islam, tidak ada yang membuat aku menangis selain ketika aku mengingat di waktu aku mengubur anak perempuanku hidup-hidup. Umar alakna kuat jiwana, alakna kuat fisikna, tayang guningo dia waktu ikubur anak perempuan nia, itu membuat hatinya menangis dan membuat matanya mengalirkan air mata. Maka dosa-dosa besar harus kita ingat, ya Allah. Aku pernah berbuat zalim kepada saudaraku. Ya Allah, aku pernah berbuat zalim kepada guruku. Ya Allah, aku pernah berbuat zalim kepada tetanggaku. Ya Allah, aku pernah berbuat zalim kepada istriku. Ya Allah, aku pernah durhaka kepada suamiku. Unjung do buat epeng yang audok-dok isiannya. Nah, itu dosa istri mengambil hak tanpa izin daripada suaminya. Angkon na taubatan mo, sudah dosa-dosa besar. Maka orang-orang yang banyak istighfarnya, Allah akan berikan hidayah, sebab hidayah itu adalah nur, dan nur tidak akan masuk ke hati orang-orang yang gelap karena dosa-dosanya. Ibayas joloso torang atete. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. As-saniyatu, yang kedua, cara mendapatkan hidayah Allah bihuduri majlisil ilmi, dengan hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah. Cara untuk mendapat hidayah. As-salisatu, yang ketiga, suhbatus salihin, cara mendapat hidayah Allah bergaul dengan orang-orang salih, termasuk teman sepengajian. Alakna salih mai. Asal raro mengaji alakna salih. Asal raro tumusodit sumbayang, itu adalah orang saleh. Kita bergaul dengan mereka, maka itu akan mendatangkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, qiraatul Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran dan mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Itu pun cara mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang kelima, bikasratid du'a, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, meminta diberi hidayah. Aku nadong doa na Tuhan. Ahama doahna adong dua, perlu catatan. Doa mendapatkan hidayah. Nah, pertama, Allahumma hdina wahdi ahlana waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berikan kami hidayah dan berikan hidayah kepada keluarga kami, dan jadikan kami sebab orang-orang mendapatkan hidayah. Ibaca me abis sumbayang. Pada indah apil doa na pertama, lanjut doa yang kedua. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Berikan kami hidayah jalan yang lurus. Ada di dalam suratul Fatihah, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim. Kapan mengamalkan ihdinas siratal mustaqim? Di sujud terakhir 7 kali setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambahi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Itu doa supaya kita mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidayah Allah itu datang kepada kita. Kalau kita tidak berusaha, tidak berdoa, tidak berikhtiar, jangan harap Allah akan merubah diri kita menjadi lebih baik. Jangan berharap Allah akan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Angkon narado memperbaiki diri terlebih dahulu. Itulah hikmah ayat ketiga surat As-Sajdah, la'allahum yahtadun. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah, mereka pun mendapat hidayah dan petunjuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah yang akan datang ayat yang keempat di malam Jumat berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu, juga memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahu al-Fatihah.